كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afah fid-dini wad-dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan-nar. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal-'iffah wal-amanah wa husnal khuluq war-ridha bil qadar. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil Qur'an, min hafadhatil Qur'an, min hamalatil Qur'an, alladzina hum ahluka wa khasyatuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina al-mukarramun, para ustadz, para ulama, para ustadzah, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kezaliman. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, az-zulmu utawi kezaliman itu zulumatun, kegelapan, 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 kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Orang berbuat zalim itu berbuat kegelapan. Orang berbohong itu gelap, aliran hitam. Orang marah-marah itu gelap, aliran hitam. Orang sabar itu bercahaya. Orang yang suka emosi itu gelap. Orang yang rajin sholat itu cahaya. As-sholatu nurun
Sholat adalah cahaya. Berarti enggak sholat, gelap, aliran hitam. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak ini aliran putih, rajin pengajian, rajin sedekah, ngisi kota amal, padahal ya utame akeh, tetap ngisi, saking sabarnya. Betul nggak Bu? Saya paham Bu. Kalau nggak punya uang nggak usah diisi Bu. Lebih utama bayar utang daripada sedekah. Itu fikihnya. Jangan paksa sedekah kalau punya utang. Jangan begini, sedekah insya Allah utang dibayar Allah. Nggak bisa. Kau yang utang Anda, kau yang bayar Allah. Itu kalau primer dan niatnya tulus karena Allah. Kalau sekunder nggak boleh. Maka jangan mudah sedekah kalau punya utang. Tapi mudahlah bayar utang dulu, baru mudah sedekah. Itu ilmunya begitu. Tapi ada orang punya utang pengen lunas malah sedekah. Nggak lunas dulu. Nggak bisa begitu Pak. Itu pemahaman yang error. Kalau diingatkan malah disalahkan saya. Itu ada hadisnya. Bahwasanya kata ayatnya yas'aluna kama da yunfikun kulil af itu al-fadl. Fadl itu kelebihan dari kewajiban Anda. Contoh, Anda punya gaji 5 juta. Istri butuhnya sebulan itu 6 juta. Berarti Anda punya utang 1 juta itu. Harus cari lagi tuh. Untuk anaknya aja SPP, anaknya pitu coba nggak bingung ya SPP KT. Maka tidak bisa begitu. Dan memberi uang ke emak Anda itu nomor 2 setelah istri tercukupi. Istri yang baik itu ini nafkah untuk kamu 6 juta gitu. Kata istrinya, gak usah 6 juta Mas, terlalu banyak. Saya makan daun-daunan aja yang di sekitar. Gak usah makan nasi. Kasihkan emak saja, itu istri yang baik. Akhirnya gatal-gatal lambe nih, karena suket gitu. Kebanyakan rumput-rumputan. Maka istri yang baik itu memang suka menolak pemberian suami. Mas, terlalu banyak mas. Saya biasanya ya batu-batuan sama batu mulia mas. Kalau batu itu ada hadis ini menjelaskan zalim itu gelap. Maka tolong suami-suami yang hadirin, ada Pak Herman, harus mencium istrinya sehari 33 kali. Insya Allah masuk surga. Apa susahnya masuk? Ayo yang hadir yang sudah mencium istrinya siapa? Angkat tangan. Enggak ada. Pelit sangat. Saya tadi sebelum subuh sudah mencium istri saya. Tak tinggal pergi. Kalau saya mati di jalan, sudah surga. Saya nggak punya salah sama keluarga, tetangga juga enggak, kawan-kawan ikhwah juga saya nggak punya salah. Saya maafkan semua dan saya minta maaf. Saya sering kan di grup begini, kita minta maaf maksudnya. Sudah selesai, lalu biarlah ketemu. Jadi tadi sebelum subuh saya sudah mencium my darling, my wife, my love full. Nah, itu saya cium. Dan saya tinggal pergi pengajian di kota. Pak Ismail sudah opera-opera mengingatkan, ya ingat, saya nggak lupa ingatan. Rupanya orang bahagia itu mudah. Yang tadi pagi sudah satu kelas sama suami berdua, itu indah sekali, mengalahkan hotel berbintang 7 karena puyer pusing. Maka zulmu dzulumatun. Orang yang berbuat zalim itu termasuk gelap. Jangan percaya kalau korupsi kaya bahagia. Jangan percaya kalau orang rebutan warisan dapat banyak mendolimi saudaranya bahagia. Jangan percaya. Jangan percaya, pasti dia gelap pasti. Jangan percaya kalau anaknya ranking 1 tapi pacaran bahagia. Jangan percaya. Pasti dia menderita. Jangan percaya kalau anak Anda atlet juara 1 basket terus sukses. Jangan percaya, karena banyak yang cinta. Cewek-cewek pada lengket pakai kastel atau glukol, saya nggak tahu. Hidup itu mudah di hadis ini.
Yang penting tidak maksiat, sudah berjalan. Ngapain ruwet-ruwet? Kalau ini maksiat, kalau ini paksiat, sudah selesai. Enggak maksiat, enggak maksiat, sudah selesai. Kalau mbak-mbak kecil ya nasihat. Kalau masih SMP yang maksiat. Hidup itu mudah ya Bu. Yang bikin ruwet itu pikiran kita sendiri. Dosa, minta maaf, selesai. Istighfar, tobat, surga. Ahli ibadah tawadhu surga. Alim tawadhu surga. Kaya syukur surga. Miskin sabar surga. Sakit-sakitan sabar surga. Bu, kalau ada keluarganya sakit-sakitan gak sembuh-sembuh, sabar. Yang sakit, yang merawat surga. Enak gak Bu? Mau? Enggak Pak. Itu surga juga. Mengalir surga di Gulan dan di Salam ini banyak sekali. Kita lihat. Jualan gorengan nggak laku-laku, dimakan sendiri, surga. Kenyang sendiri, surga sendiri. Apa? Pahit Bu, kalau kita jualan terus tetangga laku, kita nggak laku, ngablur. Itu juga pahit hidup. Hidup memang dari kepahitan yang lain. Itu namanya jamu putra wali. Sehat. Pikiran kita, hati kita sering pahit. Itu lagi dijamu nih Gusti Allah. Apa itu, ada kecil-kecil dulu ada lagunya ya. Lagunya aku lupa. Ini lagunya. Bocah pinter numpak helikopter. Bocah nakal jaluk dijamoni. Jamu apa? Jamu temu lawang loh. Coba putra wali. Jadi kalau kita sering pahit-pahit itu dijamoni apa? Karena kecewa sama namanya Pak Cagak, berarti jangan berharap pada Pak Cagak, pada Allah saja. Jengkel sama Pak Kusen, ini Pak Kusen, maka jangan apa? Supaya nggak bergantung pada Pak Kusen. Tahu. Sudah nikmat sekali. Maka ahli surga itu banyak sekali, apalagi yang habis Ramadan nggak terawih lagi, malah tawaf ditoples 7 kali. Yang penting istighfar, juga surga juga. Ya Allah maaf, belum sama, masih tawaf di toples saja, belum habis. Ya nggak apa-apa. Istighfar, apa susahnya? Ya Allah, astagfirullah, sudah surga. Aku kok susah ya Allah baca Quran, istighfar, surga. Daripada baca Quran nih malah neraka, malah enak yang nggak baca, enak istighfar, astagfirullah, nggak baca surga. Hidup itu mudah. Mau baca Quran hukumnya sunnah, nggak wajib. Senyum pada tetangga bisa wajib. Mencium suami bisa wajib. Maka tolong nanti pulang cium suaminya 33 kali. Tolong, itu pahalanya besar banget. Saya itu wiridan saya nggak jauh-jauh kok. Mencium istri hampir tiap hari tak cium. Hampir tiap hari tak suapin nasi, tak kasih teh itu. Tanya istri saya, Bu Herman, tanya istri saya, betul gak Pak Kasban menyuapin Anda? Wah, 120% loh, lebih 20%. Itu kalau pagi, kalau nggak mau saya paksa juga. Bahagia ya di situ. Buat apa rumah mewah cemberut terus mikir utang, kan bagusnya. Rambutnya berondol ya, mikir BMT. Mendingan kita itu hidup sederhana, enak sekali. Satu piring berdua. Yang sering saya praktekin dulu waktu di Pabelan itu. Saya masak nasi goreng itu, nasi yang sisa tadi malam tak masak satu wajan besar. Karena sejak di pondok saya rajin masak Bu. Saya ini koki level keluarga, belum sampai hotel. Itu kalau makan nggak boleh anak saya ngambil piring satu-satu. Baskom tak suntuk kabeh, tak tulang, semua tak suapin sampai istri jangan. Dia ngambil piring, no, you must not take the plate, nggak boleh ngambil piring. Why katanya? Biar
Kora-korai enggak akeh. Cukup satu baskom. Nyucinya enggak banyak. Susah anak banyak makan satu piring. Bang. Sendoknya, garpunya, gelasnya. Satu gelas sekeluarga sudah. Yang besar tandon enggak apa-apa enggak habis. Hidup itu mudah kayak gitu, bahagia sekali rupanya daripada makan di restoran sendiri-sendiri. Enak sih makan di restoran. Yang nggak enak itu bayarnya. Bapak Ibu yang pertama, yang kedua apa hadisnya? An Abi Musa katanya. Maka ketaatan itu cahaya. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yumlil dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Fakadzalika amru rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalim. Kenapa orang zalim itu dibiarkan Allah terus? Kata hadisnya ini la yumli, menunda. Kayak beginilah. Orang sombong itu kan kayak orang ngangkat dirinya terbang ke atas. Biar aja mumbul. Semakin tinggi. Kalau jatuh, semakin sakit kayak gitu. Itu sama. Orang yang gaya-gaya kok biasanya sehat walafiat. Yang taat malah sakit-sakitan. Seperti Nabi Ayub taat sakit-sakitan. 18 tahun. Nabi Yakub taat malah buta. Kan gitu. Jadi jangan pikir begini, kalau kita taat sehat, kata siapa yang enggak juga. Enggak bisa sakit. Katanya kalau taat utang lunas ya enggak juga. Tambah utang bisa. Jangan mengukur takarub dengan kepada Allah dengan materi. Yang disebut orang taat dekat Allah gampang. Hatinya mudah terenyuh, apalagi lihat dompet kosong, ya Allah, itu juga mudah terenyuh. Jangan lihat anak-anak di pinggir jalan nggak berpendidikan, ya Allah, mudah-mudahan bisa sekolah di Baitul Hufaz gratis, sudah pahala. Ya, rezeki. Berarti ada anak-anak keliaran adalah lapangan pahala. Hanya niat doang. Ya, ada orang-orang di pinggir jalan bawa bambu dari luar, jualan kemundilan nggak laku-laku. Ya Allah, saya doakan laku lu pahala, walaupun nggak beli ya Pak. Karena hatinya mudah terenyuh, hatinya mudah nyes gitu. Berarti hatinya halus, itu namanya makhluk halus. Kalau nyenengnya itu lihat orang sakit lama nggak terenyuh, kasar sekali. Maka Nabi Abu Bakar itu baka itu suka meneteskan air mata kalau sholat. Kalau perang ya nggak nangis. Kita dibalik, mukhoyab nangis, sholat malah tertawa-tawa. Diajak apa? Jalan-jalan tertawa-tawa. Ajak sholat, nangis karena kelamaan. Ini coba ini Baitul Hufaz ngundang murid-muridnya Ustaz Umar Budiargo, suruh ngimami malam Ahad di sini 5 juz. Insya Allah pengurus yayasan stres, setannya kabur. Udah banyak itu yang hafal Quran di itu Tugu. Tolong diundang itu, terutama yang tunanetra. Insya Allah hati Anda halus. Buta saja hafal Quran, yang melek malah nggak hafal Quran, nggak masuk akal gas. Yang buta itu saya undang itu di Jogja itu kepabelan. Ustaz, gimana ceritanya? Saya dulu nggak buta, kemudian buta, akhirnya dari buta mudah ngapal Quran. Waktu nggak buta, nggak hafal Quran. Ingin hafal Quran nggak? Ingin. Tapi jangan buta dulu. Maka tolong disyukuri mata ini melihat Quran. Sekarang hari Ahad, Raja Al-Maidah 120, Al-An'am 165, Al-A'raf 206. Insya Allah mati syahid. Al-Anfal 75 atau Taubah 129. Sudah, wiridan hari ini hanya 5 surat saja.
Masa nggak bisa? Insya Allah sakit nggih. Insya Allah mboten. Mboten apa-apa. Rupanya begitu Pak. Harus dipaksa kebaikan. Itu hadis yang kedua. Orang dolim itu memang dilulu sama Allah. Sudah korupsi, terkenal, kaya. Sedangkan yang taat agan di kampung-kampung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah sandalnya hilang. BTE ketabrak motor, istrinya malah ngomel-ngomel, ruwet sama. Terus agan malah bojo muni-muni. Coba yang koruptor, jalan-jalan ke Lombok, coba ke Gedang, ya Lombok, ya Gedang, ya Telo, ditekani kan. Repot. Ya Allah. Yang ketiga apa? Maka jangan bangga dengan kekayaan, karena biasanya menipu. Tapi kalau sakit, miskin, biasanya original biasanya. Siapa yang lahir sudah jilbaban? Bukan berarti kan ini palsu. Jilbab itu bukan milik Anda. Anda lahir nggak bawa jilbab, berarti itu bukan kekayaan Anda. Palsu, itu milik Allah. Siapa lahir giginya langsung utuh 32, langsung nyokot naik, kan gitu. Itu gigi juga bukan milik kita, titipan. Nanti kalau sudah kepala 5, kita tanggal 1, bolong, kepala 6, protol semua, 70, pakai pasangan makan jenang malah kandil ke jenang. Betul ya Bu? Makanya itu. Siapa yang lahir sudah bawa motor, kasihan maknya ngejen metu Honda, nggak bisa. Nggak bisa, itu palsu semua. Yang asli itu gampang, lemah, bayi lemah, nggak punya kekuatan, berarti asli. Kalau jenengan merasa lemah, beritahu originalnya. Lahir nggak bawa apa-apa, miskin, berarti kalau miskin itu sejatinya memang nggak punya apa-apa. Berarti orang yang ngaku punya apa-apa itu tertipu. Siapa yang punya? Anak itu titipan Allah, bukan milik kita, bukan milik kita. Ini anak-anak yang makan-makan ini. Ya nikmatnya memang makan-makan. Assalamualaikum. Sampai lupa Pak jawab salam. Waalaikumsalam. Saking nikmatnya itu. Ya Allah, bahagia, nggak mikir utang, nggak mikir urusan keluar, pokoknya dapat snack, selesai habis lari-lari sudah. Maknya nanti habis kajian mampir nanti yo blonjo, golek TP kangkung kan gitu. Tapi kalau bocah-bocah ini nggak mikir apa-apa, es krim, HP. Anak kecil nggak punya dosa, maka ada cara ibadah kepada Allah dengan cara anak kecil. Semua ngadunya ke Allah. Itu anak kecil, nggak ngadu ke konsultan, nggak ke Allah. Anak kecil ngadunya ke maknya semua. Kemudian hadis yang ketiga, An Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma marra bil Hijr. Nabi pernah melewati tanah Hijr. Hijr itu ya ashabul Hijr, orang-orang yang dulu pernah lama maksiat. Qala la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum illa an takunu bagin. Jangan memasuki daerah dulunya orang-orang zalim yang dihancurkan Allah kecuali Anda introspeksi diri. Maka kita itu dilarang mengunjungi makam-makam yang dilaknat Allah. Contoh, ziarah makam Korun nggak boleh, ziarah makam Namrud nggak boleh, ziarah makam yang Turki itu Atatürk nggak boleh, kecuali menangis Atatürk boleh. Saya nggak pingin kayak kamu, itu boleh, silakan. Silakan ke Mesir nyambangi Fir'aun, itu nggak boleh selfie lagi. Ini Fir'aun ini tertampan pada zamannya. Kecuali Anda introspeksi diri boleh. Ayo ke Museum Tahrir Mesir, itu melbu museum bayar, ya kurang lebih dulu ya 100.000
Ketemu Fir'aunnya, potret, bayar lagi 200.000. Jadi ketemu ahli neraka aja 200.000. Ketemu masjid 2.000 coba, murah banget. Untuk teh lagi dan snack. Pulang-pulang sandal baru, pulang duluan dapat sandal baru, nikmat sekali. Nyambangi Fir'aun aja 200.000 minimal. Itu zaman saya 2006, 2005. Sekarang masih naik. Mau nyambangi Buddha aja naik. Ya banyak bangi Ustaz 2.000. Nyambangi Fir'aun 200.000. Orang ajar, ketak gitu. Makanya lucu juga manusia ini. Ketemu ahli neraka dicari-cari. Contoh, kemana Bu liburan? Gembira luka. Boleh munyu. Bayar. Boleh ketemu bojone gratis Mas. Hari ayo liburan berdua di teras. Itu hiburan. Ngapain jauh-jauh ke Jogja? Nggak usah ke pantai. Ngapain? Dewi Ruci yang bayar. Depok yang bayar. Cukup itu. Kalian ngarep itu jebur bareng, tak tonggone guyu, waras gitu, membahagiakan tetangga, waras, alhamdulillah. Lu tetangga jadi tertawa, lucu juga tetangga saya ini. Jadi kata Nabi jangan memasuki daerah yang dulunya orang yang dolim, kecuali kamu introspeksi diri, antakunu bakin. Yusibakum ma'asabam, ya khawatiran kamu kena. Maka tidak dianjurkan tinggal di daerahnya orang-orang dolim. Contoh, salam itu sudah darus salam. Gak usah pindah ke Amerika. Aku pindah ke California. Gak usah, Kalimbelan saja cukup. California kebakaran, Kalimbelan kebanjiran. Ya sudah, disalam saja. Ya salam. Dilarang mengunjungi kuburan-kuburan non-muslim. Kecuali introspeksi diri boleh. Itu di salam ada ya? Di situ belakang sini. Sering saya ucapin salam. Setelah sadar, Cina. Saya sering kalau ke Jogja kan lihat kuburan. Assalamualaikum ya kubur. Bukan Muslim, lupa saya. Ya, maaf saya cabut. Sering saya salam kalau kuliah ke Jogja lewat sini saya lihat kanan itu. Sama di Temanggung itu beri surat, sama kalau ke Semarang itu Assalamualaikum warahmatullahi Cina semua. Nanti gambarnya salib. Ini nggak saya masukkan, nanti saya dikena pasal nggak toleransi, repot. Nah itu sering saya spontan ketemu kuburan, assalamualaikum. Sampai kuburannya kucing aja saya salam. Di Pabelan itu ada kucing mati, kemudian saya kubur. Saya setiap lihat assalamualaikum ya kucing, terbiasa, spontan. Gak sengaja, spontan. Nah itu kucing di situ, assalamualaikum. Ayam, silakan yang punya ayam mati, digoreng saja, sudah disembelih, matinya enggak. Tapi Rasulullah yang keempat apa? Nabi Hurairah taqala kalau saya mangkanat lahu madlamatu li akhi min irdihi. Siapa punya kedaliman terhadap saudaranya, baik ngutang nggak bayar-bayar atau pernah mencaci maki atau ngomongin, ingat itu. Ya dengan umroh ping pitu, Nabi ngomongin tetangga neraka. Jadi dengan kaji ping 10, tapi nggak akur mbek moro tuwo, nggak akur mbek bojo, nggak akur mbek saudara, rebutan warisan neraka. Jadi dengan nggak kaji, nggak umroh karena nggak punya duit, muter mendut wae bid'ah nggak boleh. Tapi jenengan nggak ngomongin orang, nggak zalimin orang, surga. Jangan paksa kalau nggak punya uang, umroh nggak usah dipaksa. Allah berfirman, limanis tato ilaihi sabila. Bagi yang mampu, nggak usah numpak sepeda ondel toko salam sampai Mekah, nggak usah. Ngopeni bojo luwih pahala tinimbang umroh numpak sepeda ondel. Pak Salman punya istri, wajib menafkahi istri dan anak. Tapi Pak Salman, aku mau ke Allah, Baitullah, mersikil. Anaknya siapa yang membiayai? Istrinya siapa yang membiayai? Maka orang meninggalkan keluarga bisa dosa. Kalau ibadahnya bukan wajib, itu nggak wajib. Haji umroh pun nggak mampu. Siapa yang menyuruh kamu mengutamakan haji umroh? Padahal yang utama adalah memberi nafkah anak istri.
luar biasa pakai ilmu ini. Apalagi numpak perahu tuh ke Kali Pabelan, mampir dulu Roro Kidul, Menggo, Ngulan, malah ditangkap sama Putri Duyung, nggak situ sampai Mekah. Rupanya orang ibadah pakai ilmu, apalagi ke sana bawa anak kecil, sepeda ontel. Gimana pendidikannya? Gimana kesehatannya? Tahu agama, Pak. Bukan masalah semangat. Ayo sak keluarga numpak becak. Ya protol becak. Sampai Palembang ya ditabrak monyet, gorila, bubar. Jadi jangan pakai emosi kalau ibadah itu. Pakai rasio. Menghormati suami lebih wajib. Coba, yang tadi pagi sudah menyiapkan kopi hangat untuk suami. Terus roti bakar hati, bisa bakar hati, panas. Mudah. Rupanya mudah hidup itu, nggak seruwet yang dipahami orang awam, nggak mudah sekali. Kalau saya ini kalau boleh pergi jauh, saya sudah di atas gunung nulis, moca, ibadah, ngopeni wedhus, sapi, wis nggak ngerasani uang itu. Keinginan saya itu nggak jauh-jauh, karena ketemu orang banyak dosa. Coba lihat orang gendut, hati lemu nih lu dosa. Lihat orang kurus, kok kayak piting maut ini, ya dosa juga. Lihat cantik, syahwat dosa. Lihat jelek, dosa juga, nyepelekan. Dosa semua coba. Jangan dikira lihat cantik doang yang dosa. Lihat wanita jelek pun dosa. Nyepelekan, kok pesek, lu dosa. Nggak boleh. Beneran, Bu. Jadi kata Imam Hasan Basri, zamannya bukan zaman kita itu share kemana-mana, zamannya diam di rumah. Tapi diam di rumah malah dolanan HP ya dosa juga, repot. Makanya kalau bisa puasa HP gitu. Share lah yang baik-baik, jangan yang buruk. Kata Nabi, siapa punya kezaliman kepada saudaranya, baik itu berupa itu harga diri, pernah ngomongin jelek, atau menipunya, atau dan seterusnya. Falyatahallalhu minhu ba'dal yawm qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum nanti nggak ada manfaatnya dinar dan dirham. Minta maaf, jangan gengsi, Bu. Salah kepada saya, minta maaf. Mohon maaf, belum bayar SPP, ya dimaafkan. Gitu. Mohon maaf, belum bayar uang gedung, ya dimaafkan. Jangankan manusia minta maaf, mesin ATM aja minta maaf terus. Mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Kita maafkan, ya. Maaf. Pindah ke BSI. Mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Ya sudah, saya maafkan. Pindah BNI. Mohon maaf, saldo. Minta maaf semua. Itu kan aliran mazhab yang baik itu. ATM itu minta maaf. Maka nggak punya saldo itu bagus, terasa hari raya. Kalau ada saldonya malah nggak terasa hari raya, nggak minta maaf. Betul lah itu. Saya mohon maaf saldo. Untung karena saya punya banyak ATM, alhamdulillah. Tapi saldonya suatu saat, Pak, saya itu mohon maaf suka memberi orang itu ya, tak kasih sampai dompet kosong, Pak. Terus mau naik bis, saya nggak ada duit. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada saldo. Saya nggak yakin. Biasanya kosong biasanya. Saya deg-degan karena saya perjalanan jauh, butuh bis mahal. Ya Allah, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan. Saya klik keluar 100.000. Ya Allah, nggak malu saya, ya Allah. Kalau nggak ada, saya kan bilang ke yang antar, utang dulu ya, nggak malu. Ya makanya orang sedekah itu ya ada levelnya, ada level Abu Bakar, semua boleh. Levelnya Zubair bin Awam atau siapa saya lupa, itu sepertiga saja maksimal. Abu Bakar boleh sedekah semua hartanya, karena Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar mengikat perutnya itu, kan itu.
juga miskin, istri daripada Zubair bin Awam. Aisyah juga sabar, nggak punya uang, nggak dikasih uang Nabi, sabar. Coba jenengan nggak dikasih uang suami, sepi-sepi aja, garingan po, gitu. Nggak sabar, makanya jenengan nggak boleh sedekah banyak-banyak, cukup bebek-bebek. Kalau banyak kebesaran, kalau bebek kan kecil. Apalagi gajah-gajah, tambah gede. Abu Bakar boleh sedekah banyak karena dia imannya tinggi. Kalau yang lainnya nggak boleh. Itu Nabi tahu levelnya. Kalau kita ini ya abu-abu, ya, 2.000 aja abu-abu. Penghasilan nggak jelas. Penghasilan nggak jelas itu begini. Guru di Indonesia itu berapa sih? PNS paling 5 juta. Paling banter 7 juta guru. Coba di Arab Saudi bisa 20 juta. Lihat di Jepang bisa 20 juta. Di Indonesia terus kakean syarat, yo RPP, yo modul, kakean pertanyaan, itu masih di aksesori. Bagaimana tanya bagaimana, bayar dulu baru bagaimana. Kebanyakan administrasi, kasihan guru-guru kita ini sampai wajahnya. Tolong bahagiakan guru-guru kita. Kalau punya uang banyak, jangan sedekah ke orang lain, tapi ke guru anak kita. Jangan sedekah di pinggir jalan, yang joget-joget gini dikasih. Guru-guru nggak pernah joget, nggak dikasih. Coba di lampu merah, topengan pakai Doraemon. 1 menit aja minimal 2.000. Nah, sak jam 60 menit 120.000 sak jam. Dan joget-joget 10 jam 1.200.000 sedino. Dan sak wulan 36 juta loh. Kalah BNS. Mendingan joget daripada ngajar. Itu tinjauan rasionya. Kalau kata moralnya enggak sopan lah, boleh duit joget-joget kan gitu. Maka guru-guru ini lebih mulia daripada orang kaya yang joget-joget. Artis dangdut gajinya besar tapi nggak mulia. Guru ini 1.500, 1.500.000 itu pun di awal bisa tertawa, bisa mampir ke soto Pak Tejo awal bulan. Kalau sudah tengah bulan ya cukup rumput-rumputan yang akhir bulannya batu-batuan, akhirnya keselak mati. Telah syahid guru kita kegedean waktu sudah. Rupanya saya itu ngajar tahun 99 di Jakarta itu. Ketua yayasan paham banget. 1 jam ngajar digaji waktu itu kalau nggak salah 2.500. Ngajar TPA. Wis nyanyi terus, harus bahagia padahal susah. Di sini senang padahal seneng. Sak jamnya 2.500. Ketika gajian akhir bulan itu saya masih ingat 24.000. Seneng banget, langsung perbaikan gizi, minum susu. Tapi hanya 3 hari habis itu ya minum banyu keran. Itu kepala sekolahnya datang ke Tirto itu. Manggil saya Kak Ahmad karena saya dulu guru TK 99 sampai 2001 guru TK. Nyanyi terus Bu, ana sing umbelen ya melu nyedot, ana sing ya melu nyawi. Ngono 2.500 kurang ajar. Maka ketua yayasan, wahai wali murid, lihat guru-guru kita ini ngajar masih pakai kapur, boyo diganti whiteboard, itu biar tidak kelilipan kapur. Kalau kapur terus coba nanti menghirup kapur, sesak, mencret kapur, kata ketua yayasannya. Humoris juga itu orang Batak. Nah, Ustadz Sofyan. Akhirnya guru-guru wali muridnya sadar terlalu murah bayar TPA sebulan hanya 5.000 atau 15.000. Maka jangan katakan yang sekolah di sini bayarnya terlalu mahal. Jangan katakan murah banget tapi saya nggak mampu. Gitu nggak apa-apa. Lebih baik itu memuliakan ilmu. Parkiran bank aja 2.000. Anaknya parkir sampai sore. Itu diajari ilmu, diajari akhlak,
lulus dari sini coba, mulia sekali. Maka tolong kalau punya rezeki lebih ya, bayar yang lebih banyak. Bagusnya begitu. Tapi biasanya ada diskon enggak, biasanya begitu. Biasanya ada pengurangan enggak, biasanya begitu. Adalah kalau matematika ada perkalian dan pengurangan. Jadi hadis keempat ini bicara apa? Siapa pernah mendolimi orang, segera minta maaf sebelum mati. Kepada siapa saja, Pak? Terutama istri Anda harus ridho, Pak. Terutama suami Anda harus ridho. Benar. Tidak ada surga kecuali baik sama keluarga. Buat apa jenengan sholat tahajud sampai nangis-nangis tapi marah-marah sama istrinya? Gak usah. Yang penting ya jiwit-jiwitan bendino, tulang-tulangan, nang sawah bareng, numpak kebun, jomplang bareng, kecemplung sumur, guyu lebih surga daripada sujud tapi jengkel sama takmirnya karena suaranya nggak enak, wajahnya panjang lagi. Nggak apa-apa itu, coba manajemen keluarga dulu. Hadis kelima, Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mal muflis. Atadruna, apakah kalian tahu ma utai opo al muflisu iku orang yang rugi. Ya Allah, orang bangkrut. Siapa orang bangkrut? Kalau sahabat menjawab, al-muflis, orang yang bangkrut itu adalah fina la dirhamalah wala mata. Orang yang nggak punya uang, nggak punya aset, itu orang yang bangkrut. Apa kata Nabi? Innal muflisa min ummati, orang yang rugi, orang yang bangkrut umatku, man ya'ti yaumal qiyamah. Besok hari kiamat datang bisolat, banyak sholat, wasyam, banyak poso, wazakah, banyak zakat, wayak sikot syatamahadan, tetapi mencela, meremehkan, menjelekan, ngomongin, sudah Bu, nggak usah banyak-banyak amalan sunnah, yang penting jaga lisan sama jaga hati, selesai. Nggak usah banyak-banyak tahajud sampai 100 rakaat, tapi nggak sholat subuh, repot. Gak usah banyak-banyak amalan sunnah, wajib aja jaga hati, wajib. Hadisnya inna fulana, kata ya Rasulullah, ada mak-mak tahajudnya subhanallah, duhanya, poso sunnahnya, tilawahnya, tetapi dia gak akur sama tetangga. Apa kata Nabi? Iya finnar, ya di neraka. Lu coba. Ya Rasulullah, ada mak-mak tahajud yo jarang, poso yo sunnah yo jarang, malah punya utang Ramadan belum bayar. Duha ya kadang-kadang, tapi akrab banget dengan tetangga-tetangganya. Kata Nabi apa? Iya fil jannah. Kan hati lagi tuh, hubungannya hati, bukan masalah Anda umroh berapa kali. Umroh selfie wae, like ya, saya doakan. Saya juga ikut like lah, takut nggak didoakan. Foto nanti depan Ka'bah. Jamaah umrah yang sah mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lagi umrah ya? Iya. Nggak tahu itu ilmu hatinya berat sekali. Saya nggak nyepelekan juga. Yang penting jaga hatinya, berat menurut saya. Maka jangan suka selfie, apalagi mempermudah diri. Terus ketok kepala 5 tapi aplikasi 17 tahun pakai kelambi SMA. Itu mengingkari realita. Wis tuwa gaya muda. Tolong jangan suka nge-share foto keluarga di Facebook, medsos, TikTok, jangan. Mempercepat kematian, namanya aib. Sudah tak ditanya, kalau ada orang sering tampil-tampil di Facebook, umurnya nggak panjang. Namanya ain. Maka saya ngelarang istri saya, delete. Tapi nggak nge-share sombong, jadi cepat mati juga, Pak.
Maksud saya jangan nge-share dan tidak sombong. Tapi lihat nih keluarga kami nggak nge-share, itu cepat mati juga karena akhirnya dari berwajah tawaduk tapi sombong. Jadi nggak bisa. Ilmu hati kayak begitu. Yang sudah nge-share nggak apa-apa, tinggal istighfar saja. Astagfirullah. Edisi lengkap nih. Lagi jalan-jalan, kasihan tetangganya belum punya anak, kasihan tetangganya belum menikah, kepikiran pengen punya suami, pengen punya anak, jalan-jalan sama suami. Abang nggak melukai orang kaya gitu. Coba, ayo delete cepet. Malah di-share di grup, kasihan di grup itu ada apa? Laki-laki belum nikah, sudah proposal kemana-mana ditolak. Sampai jadi Joko tua. Maka jangan juga nge-share kenikmatan karena yang menerima belum siap. Maka cerita kenikmatan itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits itu terbatas, tidak semua orang. Pak Salman mimpi lihat Nabi, ceritanya ke kiai tertentu saja. Jangan di-share ke Facebook karena ada orang nggak suka Pak Salman. Paling bohongan, pencitraan. Model-model gitu kok ngelihat Nabi, paling Nabi palsu kan gitu. Ibu-ibu lihat Siti Aisyah di surga, sudah ceritakan ke ustadzah yang hatinya bersih, boleh. Tapi nggak usah di. Wah tadi malam Masya Allah ketemu Bunda Aisyah, subhanallah. Saya dimarahi, kapok kamu. Tak kira diajak sholat duha, malah dimarahi Bunda Aisyah. Itu ibu fikirnya, jadi saya nggak mencela orang yang nge-share, cuma hati Anda karena bahaya sekali. Betul kan? Anda yang Anda banggakan yang juara-juara jangan di-share, nanti mudah kecelakaan. Ain, tiba-tiba cacat. Ain, Pak. Wal ainu hak, penyakit gara-gara bangga diri keluarga. Ada tetangga nggak suka, bisa menyebabkan kayak sakit mendadak tanpa terdeteksi oleh medis. Namanya ain. Sakit apa ya ini? Kok nggak bisa? Itu ain. Karena Anda terlalu nempel-nempel foto itu loh. Tolak demit kok. Foto-foto di ruang tamu dicopoti saja, pindah ke ruang tengah nggak apa-apa untuk memotivasi anak didik kita. Anak turun kita. Kan lihat kakaknya wisuda. Kakak alumni UGM termotivasi. Di ruang tengah nggak apa-apa atau kamar. Tapi kalau di ruang tamu kan lihat tamunya, anaknya tentara ya, iya. Yang pertama tentara, yang kedua polisi, ya, yang ketiga dokter, yang keempat pengusaha, omsetnya 5 triliun. Tuh dapat cerita doang, gatel hati nih. Coba orang kampung nggak pernah cerita, langsung panen lombok, bagi lombok, panen terong, nggak pernah selfie, nggak pernah nge-share, nggak pernah cerita, langsung bagi. Maka orang kampung usianya lebih panjang. Tanya orang Serumpung, itu ada Pak Herman, bisa 90 tahun. Orang Jakarta sampai 90 tahun. 65 sudah sakit. Maka beruntung yang tinggal di lereng Merapi, karena tetanggaan sama Mak Lampir. Insya Allah umur panjang karena Mak Lampir susah senang tertawa. Mak Lampir itu disemprot sama kakek jabat terjatuh aja tertawa. Mak Lampir nyemprot Farida tersungkur aja tertawa. Ya Allah, Mak Lampir itu mengajari kita filsafat kehidupan yang hakikat apa? Susah senang. Masa jadi tetangga Mak Lampir susah cemberut, nggak pindah saja dari Serumpung, pindah sana ke Jakarta, nggak punya duit cemberut, itu orang Jakarta. Kalau orang Serumpung malu kalau nggak punya duit cemberut. Mak Lampir aja tertawa terus, nggak punya BPJS padahal. Kita sudah punya kartu sehat TV, masa cemberut. Mak Lampir nggak pernah bayar BPJS. Tanya Mak Lampir, yang sekelas dengan Mak Lampir siapa? Tapi kayaknya sudah meninggal ya. Yang pemeran Mak Lampir, mudah-mudahan Allah mengampuni. Kalau bisa diundang. Itu jadi orang bangkrut itu bukan orang yang
dagangan nggak laku-laku, bukan. Orang bangkrut itu banyak sholat, banyak zakat, banyak kaji, tapi mencela ngalor ngidul. Beli bakso asin, bakso asinnya jadi lewat mana itu habis pahala Anda, nggak cocok, diem. Beli lakban tempel, mau ngomong tempel aja lakban hitam, tempel hitung lapis biar nggak muni, nggak selesai. Apalagi yang bisa dicela. Makanya ibu-ibu jangan sering keluar rumah. Maka betul, dapur, kasur, sumur itu menjaga pandangan. Coba dengan kerja di kantor, kawan kantornya lebih tampan dari suaminya, jangan pulang-pulang ya lihat bojoku kok Eli ya, gara-gara komparasi. Maka jangan bangga punya kawan ganteng. Kalau punya kawan wedus bangga. Insya Allah bojonya sawi dengan wedus ganteng bojonya tetap. Maka jangan bangga kalau kita di kantor perusahaan kawannya itu cantik-cantik atau tampan, mengganggu hati. Maka kalau punya kawan tampan di kantor atau cantik, jangan tutup mata. Berangkat sudah tutup mata, di kantor tutup mata. Insya Allah sampai alam barzah. Tutup mata, ngegas. Yang terakhir, Bapak Ibu, hadis kelima. Itu orang yang bangkrut ya, hati-hati. Bukan yang umroh tiap Ramadan, bukan. Maka saya kalau ada orang bertanya, Ustaz mau umroh, sudah umroh? Sudah, nggak usah. Kasihkan orang tuamu, kasihkan ponakanmu, lebih besar daripada kamu umroh kedua. Umroh kedua hukumnya apa? Membantu ponakan yang nggak mampu belajar, hukumnya apa? Yo, tahu ilmu. Ngapain umroh kedua, umroh ketiga? Saya pun tidak terlalu tertarik umroh. Saya lebih tertarik ngopeni yatim piatu. Saya sering pengen nangis kalau baca Pak Amal Yatimah, apa itu? Afaratallah juga dibikin adalah kayak zuul yatim itu. Sama waduha, Pak Amal Yatimah fala takhar. Jangan bentak anak yatim, sudah hancur hatinya. Maka saya pengen punya jejak kiai saya itu dekat anak yatim, hati halus. Maka ilmu hati kayak begitu. Tapi saya nggak menyalahkan orang yang suka umrah-umrah sebagai pembimbing, nggak apa-apa. Jaga hati intinya. Tapi saya pribadi cukup sekali. Kalau saya umrah berkali-kali, bukan uang saya. Diajak santri, Ustaz Solihin, Ustaz Kasban, bimbing. Diajak Ustaz Solihin gratis, kasih duit lagi coba. Nggak bayar disangoni bisa, nggak dodol sapi, nggak dodol wedus, nggak duwe sapi. Terus mak saya juga terno aku umroh, aduh, aku liane mak gitu. Aku nggak kelem umroh nih, nggak mbak awakmu lo coba. Tak suruh dengan mbak saya aja nggak mau. Saya ya sudah ikut lagi umroh. Nangis di Ka'bah memang. Mandungo ya mah, husnul khotimah. Nah sudah selesai. Hidup itu mudah, menolak malah dapat tawaran. Sing pingin malah gak ditawari. Kayak gitu hidup aneh sekali. Yang terakhir hadis ke-6 ya. Bicara apa? La tu dunna al-huquq la ta'udunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian akan diminta pertanggungjawaban hak Adam pada hari kiamat. Jadi begini Bu, kalau kita sudah selamat dari sirat, sudah nyebrang, selamat dari neraka, masih ada satu lagi namanya kintor. Kintor itu apa? Sekecil apapun kita diminta pertanggungjawaban. Contoh, noto sandal nggak rapi, morat marit, ditanya Allah. Ayo, ibu-ibu yang sandalnya biasa nggak rapi, istighfar. Itu ditanya Allah. Kamu dikasih mata, Allah suka yang rapi-rapi. Kamu sandalnya jempalitan, apalagi yang gambar ikan hiu, kesenggol langsung mencelat. Koyo kapal Titanic. Ayo, kadang jengkel juga itu para santri, sandalnya besar-besar koyo kapal Titanic. Kesenggol gitu mencelat, waduh, tak tata lagi, nyenggol lagi. Nggak peduli, pegel dewe ya. Maka ibu-ibu yang nggak rapi sandalnya istighfar loh Bu. Saya alhamdulillah insya Allah rapi.
Anak saya tak marahi kalau rapikan. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Siapa yang naruh sampah organik dicampur dengan organik, ayo dipilah-pilah. Nggak berani kalau ada saya. Wong buang sego kok dicampur plastik, error. Sego ya sego, daun ya daun, plastik dan kertas digabung nggak apa-apa. Itu ilmu. Allah suka orang kayak gitu. Loh, kenapa dipisah? Ada Allah. Loh coba, kan itu iman. Bukan karena ada CCTV. Ini nggak ada CCTV. Ada. Aduh, kesuting. Jadi rupanya kalau kita punya iman yang kuat, sandal aja nggak berani morat-marit. Tolong itu jenengan masuk WC. Itu ada kesempatan sikat disikat. Hati saya ngomong, dokter kok ogok WC. Iyalah, nggak apa-apa gitu. Itu hati juga protes juga. Sing ogok WC kuwi sing ora kuliah, sing kuliah subuh wae itu. Itu ogok WC. Syekh besar Mesir itu bersih-bersih WC namanya Syekh Sa'rawi, punya tafsir Sa'rawi. Dicari jamaahnya, mana biasanya nggak ada. Dicari di WC, kok WC? Ulama besar, Al Imam Asy-Sya'rawi, ini Imam Syarqawi, ada ini. Syekh Sa'rawi itu dicari jamaahnya, kemana Ustaz Kasban? Kok WC? Saking tawadhunya Syekh Sa'rawi. Kalau saya wegah, udahlah buka kitab saja. Tapi kadang-kadang ada kesempatan ya ngambil sampah. Ada sampah saya ambil, datang apa ini bungkus permen saya ambil. Tapi nggak keterusan, nanti jadi pemulung. Nanti mengganggu otoritas cleaning service juga. Jadi ngasih contoh aja. Ini kok orang buang sembarangan. Sampai sering saya contohkan begini loh. Ini loh. Ini ada yang berat, mau pakai vakum saja, ya kamu pakai vakum saja. Saya bukan tukang bersih-bersih. Saya ambil 3 butir, saya masukkan saku atau di sela-sela sabuk. Nah, kalau pulang saya lepaskan, copot di rumah atau nggak kelihatan. Jangan dikira 1 titik sampah nggak bernilai, buktikan saja. Tapi jangan ke masjid golek ngono terus nggak sholat, masalah lagi. masalah lagi. Maksud saya jangan buang sembarangan, sampah sembarangan. Sampai ini tehnya sudah habis ya, Dok. Ya kalau sudah habis ya selesai, Dok, pengajian. Karena panitia nggak peka, harusnya ditambah lagi, Dok. Ya nggak apa-apa, kamu suka minum. Mudah-mudahan kamu jadi dokter, profesor. Cilik-cilik melu ngaji, yang penting guyu, paham nggak paham, yang penting mesem ya. Insya Allah. Ini juga kecil-kecil, senyum dulu, senyum. Ya, udah. Pokoknya anak kecil itu lihat maknya majelis taklim besar saja terbayang. Mak saya rajin majelis taklim, jadi orang soleha. Maknya shopping terus, shop kuping. Alamat kebayang kuping, wae. Kuliner. Tolong anak-anak kita sering diajak majelis taklim kayak begini. Walaupun nggak paham, yang penting dapat snack ya. Udah habis lagi. Aman teh itu intinya. Kalau bapak-bapak jangan snack intinya. Intinya 5 hadis tadi sudah kami sampaikan. Anak-anak nggak apa-apa. Snacknya habis terus kabur. Intinya memang snack. Insya Allah maknya dapat sayur. Jangan kabur dulu, Mak. Insya Allah dapat itu 1 karung sayur. Bawanya berat sekali. Ya, monggo. Terima kasih yang sedekah sayur. Mudah-mudahan kaya raya. Sedekah sayur. Awet muda makan sayur. Ibu-ibu supaya subur banyak sayur. Tomat 1 kilo, nggak apa-apa. Terus terong. Jangan suka makan yang kimia. Mie goreng nggak usah, sosis itu loh, rumput-rumputan ya. Insya Allah sehat, gratis membersihkan rumput tetangga.
Maksud saya ya kangkung dan bayam, jangan kemudian mulai suket. Saya aliran sesat. Ustadz Kasban aliran sesat. Kenapa jamaahnya suruh makan suket? Waduh, maksud saya guyon malah jadi serius begini. Ini bisa dipotong, dimasukkan YouTube. Ustadz sesat, jamaahnya suka makan rumput-rumputan. Aliran apa? Kasbaniyah. Oh, aliran baru. Saya kira ini karena anak saya juga mau balik ke pondok, minta antar juga. Saya bilang nanti habis dari salam. Oke, sudah dicari-cari orang. Mohon maaf ibu-ibu, saya doakan sehat semua, rezekinya lancar, masuk surga, sukses dunia akhirat. 2050 insya Allah bareng-bareng masuk surga. Jangan lupa nyari ustadznya. Masa jamaahnya masuk surga, ustadznya nggak masuk. Amin. Malaikat Ridwan, itu ustadz saya di mana kok nggak ada? Oh, itu Kasban namanya. Oh iya, Ustadz Kasban di mana ya? Oh, dia paling atas. Firdaus. Kamu kan Naim atau Aden, kamu itu jamaah biasa. Toko keri-keri sembujung itu teh panas. Sedangkan Ustadz teko dhisik malah sholat durung ngombe blas. Paling enak jadi jamaah, betul nggak Bu? Nggak duwe salah, itu kok sembujung gitu. Nah, nggak enak ngomel ceramah kok nggak mutu lu enak. Yo bahasa ngomong sajam ini gitu Pak, pegel Bu. Nggak iso turu. Yo bahasa yang pojok-pojok bisa. Makanya malaikat Israel itu kalau mau mencabut kumpulan kayak begini, yang dicabut itu jamaahnya, bukan ustadznya. Kenapa? Israel tuh sing lungguh-lungguh senden-senden kue. Nek ustadznya dicabut sing ceramah sopo? Gitu. Ya juga ya. Akhirnya banyak dari WA itu telah meninggal dunia. Jamaah kita, jamaah lu, bukan ustadz tuh. Ustadz. Maka kalau ingin usia panjang jadi ustadz. Insya Allah malaikat itu mikir-mikir. Kasihan nih Kasban udah motoran jauh-jauh, sing teko keri-keri malah snack dhisik sembujung gringgingen bisa. Itu diambil dulu. Karena sering di grup pengajar itu telah wafat, telah pulang ke rahmatullah, jamaah Baitul Hufat. Biasanya begitu, bukan Ustadz Baitul Hufat, sorry lah ya. Maka kalau ingin usia panjang jadi Bu Nyai, jadi Pak Yai. Insya Allah itu Nyai Roro Kidul itu panjang sampai sekarang masih hidup. Itu Nyai juga. Saya kira cukup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة